1000 tahun yang lalu, letusan gunung berapi mengubur sejarah peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Arkeolog telah berhasil merekonstruksi dan menemukan kembali bukti peradaban yang terkubur di bawah tanah. Salah satu karya monumental masa Hindu-Buddha adalah Candi Borobudur. Arsitekturnya dibuat menyerupai gunung, tersusun dari ribuan kubik batu andesit, menjadikannya dinobatkan sebagai candi terbesar di dunia sekaligus World Heritage. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah penemuan dan makna arsitektur Candi Borobudur. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang terus. Adalah Thomas Stamford Raffles, seorang pria berkebangsaan Inggris yang pertama kali mempublikasikan keberadaan Candi Borobudur. Ia adalah seorang gubernur jenderal yang memiliki minat terhadap kebudayaan Jawa. Dari 1811 hingga 1816, ia berhasil menghimpun berbagai macam artefak, menyusun peta, dan mempublikasikan buku berjudul The History of Java yang memuat mengenai tinggalan arkeologi, kehidupan sosial, religi, dan perekonomian di Jawa pada awal abad ke-19. Jauh sebelum ditemukan oleh Raffles, sebenarnya nama daerah Borobudur pernah disebut dalam Babat Tanah Jawi dan Babat Mataram. Salah satunya menceritakan mengenai adanya kesatria dalam kurungan yang tidak lain adalah Candi Borobudur. Orang yang sebenarnya pertama kali memberitahu Raffles mengenai Borobudur adalah Tan Jin Sing atau Kanjeng Raden Tumenggung Sejodiningrat. Ia dibantu seorang mandor bernama Rahmat dan seorang warga lokal bernama Paimin untuk melacak sekaligus menginisiasi pembukaan jalan ke arah Candi Borobudur. Ia kemudian membersihkan puing reruntuhan pada 1813. Akhirnya, pada tahun 1814, Raffles kemudian mengutus Cornelius untuk menyelidiki keberadaan sebuah monumen besar jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Pada 1835, Hartman, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda di Karesidenan Kedu, meneruskan kerja Cornelius. Ia membuka seluruh bagian bangunan dan membersihkan lapisan tanah yang menguburnya. Penelitian kemudian dilakukan oleh Wilson, Brumund, Leemans, dan Kinsbergen pada 1859 hingga 1873 yang berhasil menerbitkan monograf dan melakukan dokumentasi pertama Candi Borobudur. Dan inilah beberapa dokumentasi pertama Candi Borobudur. Borobudur kembali menarik perhatian pada 1885 ketika Eiserman, ketua masyarakat arkeologi di Yogyakarta, menemukan kaki tersembunyi atau relief Karmawibangga. Penemuan ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil langkah menjaga kelestarian monumen ini. Pada 1900-an, pemerintah membentuk komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen ini, yaitu Brandes, seorang sejarawan seni, Theodor van Erp, seorang insinyur yang juga merupakan anggota tentara Belanda, dan Van de Kamer, insinyur ahli konstruksi bangunan dari Departemen Pekerjaan Umum. Perlu kurang lebih 100 tahun untuk kembali memulihkan bentuk Candi Borobudur yang hasilnya bisa kita nikmati sekarang.
nama Borobudur ditulis Raffles untuk menyebut desa terdekat dengan candi, yaitu desa atau Boro. Raffles juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba, maka bermakna Boro Purba. Teori lain dikemukakan oleh Purbacaraka yang berpendapat bahwa arti kata Boro adalah biara. Tetapi teori tersebut dibantah oleh Krom yang menyebutkan bahwa Candi Borobudur bukanlah sebuah biara, melainkan sebuah stupa. Teori terakhir yang digunakan hingga kini adalah pendapat dari Kasparis, seorang sejarawan. Ia berpendapat bahwa nama Borobudur berasal dari kata bumi Sambara Budara yang tertera dalam prasasti Karangtengah dalam bahasa Sanskerta yang berarti bukit himpunan kebajikan 10 tingkatan bodhisatwa. Kemudian penelitian terbaru yang dilakukan oleh Titi Surtinastiti menyebutkan bahwa nama Borobudur berasal dari dua suku kata, yaitu Boro yang berarti biara, sedangkan Budur adalah nama desa yang diambil dari nama tumbuhan kuno, sehingga arti kata Borobudur sebenarnya adalah biara yang terletak di desa Budur. Dinding Candi Borobudur dihiasi dengan 2672 panel relief dan aslinya terdapat 504 buah arca Buddha. Stupa utama Candi Borobudur dikelilingi 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha sedang duduk bersila dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra atau memutar roda Dharma. Candi Borobudur merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran agama Buddha. Candi Borobudur dibagi dalam 3 tingkatan atau dikenal dengan nama Triloka. Ketiga tingkatan itu adalah tingkat Kamadhatu atau ranah hawa nafsu, Rupadhatu, ranah berwujud, dan tingkat Arupadhatu, ranah tak berwujud. Borobudur adalah sebuah stupa yang bila dilihat dari atas membentuk pola mandala yang besar. Mandala adalah pola rumit yang tersusun atas bujur sangkar dan lingkaran konsentris yang melambangkan kosmos atau alam semesta yang lazim ditemukan dalam ajaran Buddha, aliran Vajrayana Mahayana. Candi Borobudur tersusun atas 55.000 meter kubik batu andesit yang diangkut dari sungai-sungai terdekat. Batu ini dipotong dalam ukuran tertentu, diangkut menuju situs dan disatukan tanpa menggunakan perekat atau semen. Struktur Candi Borobudur tidak memakai semen sama sekali, melainkan memakai sistem interlock atau saling kunci, yaitu seperti balok-balok Lego yang bisa menempel tanpa perekat. Batu-batu ini disatukan dengan tonjolan dan lubang yang tepat dan memuat satu sama lain, serta bentuk ekor merpati yang dapat mengunci 2 blok batu. Relief dibuat di lokasi setelah struktur bangunan dan dinding rampung. Jadi, rumor penggunaan putih telur sebagai perekat candi itu hanya mitos ya. Masih banyak sisa misteri yang terdapat di sekitar Candi Borobudur. Dalam kompleks candinya masih ada sisa-sisa vihara, namun penelitian belum kembali dilakukan.
Hal lain yang cukup menarik adalah sebenarnya banyak terdapat candi-candi dengan latar belakang agama Hindu yang berada di sekitar Borobudur, sehingga sedikit memberi informasi mengenai kehidupan toleransi masyarakat masa lalu. Masih banyak potensi yang perlu dikembangkan dan diteliti mengenai Borobudur. Mari kita jaga bangunan bersejarah ini. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan kalau kamu pengen request konten pembahasan, silahkan tulis di kolom komentar ya.